Abadi Soji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan-penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah, memerlukan waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. Untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati, apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati, biar aku yang mengerti. Seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari suaminya. Sudah 11 tahun mereka menikah, dikaruniai seorang anak, dan ternyata suaminya begitu saja pergi menghilang, gak ada kabar sama sekali. Sudah hampir 7 bulan ini suaminya itu tidak menafkahin. Tidak telepon, tidak SMS, dan juga tidak pernah pulang ke rumah. Nah, kemana ini suaminya? Ada apa dengan suaminya? Padahal menurut klien kita yang namanya Ibu Mina ini, dia tidak ada masalah apa-apa sebelumnya. Dia tidak ribut sama suaminya. Dan dia tidak pernah menemukan suaminya selingkuh. Ya, Ibu Mina, ini akhirnya kita bisa ngobrol di sini ya. Iya, Tadinya saya berharap sih bisa ngobrolnya siang, Ibu. iya, Ya, kalau siang kan kita masih punya kesempatan banyak waktu untuk langsung melakukan pencarian. iya Mas, saya minta maaf ya Mbak, saya minta maaf juga. Tadi Anissa nggak mau ditinggal sama saya. Anak itu ya. Iya, dia tetap nyariin bapaknya, makanya saya rayu. Nanti ibu pulang, ibu bawa bapak. Itu janji saya sama dia. Bayangkan 11 tahun sudah berumah tangga. Harusnya sudah saling memahami, ya. Ibu Mina ini malah bingung. Ada apa dengan suaminya? Ibu Mina ini malah bingung. Kenapa suaminya seperti ini? Saya paling nggak tahan Mas, kalau denger Anissa panggil-panggil bapaknya terus. Nggak tahan saya. Awalnya sih gini Mas, saya ini rumah tangga sudah hampir 11 tahun. Ya, rumah tangga kami baik-baik aja ya Mas ya. Dan alhamdulillah kita punya anak satu namanya Anissa. Sekarang sih umurnya udah 10 tahun. Tapi nggak tahu belakangan ini udah hampir 5 bulan. Mas Bani tuh udah nggak ada kabar sama sekali. Sebelum itu sih dia bilang sering ditugasin keluar kota sama bosnya. Kebetulan kan dia juga supir box ya di perusahaan kargo gitu. Ya saya sih percaya aja sama Mas Bani karena saya pikir memang dia mencari uang buat saya, buat Anissa. Tapi nggak tahu deh Mas. Apalagi Anissa itu kadang-kadang kalau hari Minggu sering diajak jalan sama bapaknya. Makanya mungkin Anissa juga kangen itu Mas. Ibu Mina sudah berusaha nyari ke keluarga dari suaminya. Tapi ternyata keluarga suaminya sendiri nggak tahu di mana Pak Bani ini. Sampai Ibu Mina ini titip pesan sama keluarga suaminya. Kalau suaminya ini menghubungin keluarganya, kalau suaminya ini datang ke tempat keluarganya, tolong kabarin istrinya, tolong telepon istrinya. Supaya Ibu Mina ini bisa ketemu sama suaminya dan tanya ada masalah apa. Keluarganya bilang apa waktu itu? Ya bilang kalau Mas Bani nggak pernah datang ke situ. Kabarin juga enggak. Dan mereka juga kaget. Kok bisa Mas Bani nggak ada kabar? Justru mereka itu taunya dari saya. Jadi
Mas Bani juga nggak ngabarin ke keluarganya? Sama sekali enggak. Ke orang tuanya juga? Enggak. Biasanya kan kalau Mas Bani tugas keluar kota itu kan hampir tiap hari dia telepon. Telepon ya? Apalagi kadang-kadang dia juga sering kangen kan sama Anissa gitu. Tapi ini ya udah 5 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Itu pun sebelum 5 bulan terakhir itu dia telepon paling seminggu sekali. Cuma saya sih nggak curiga apa-apa sih Mas. Masih berpikir cuma Mas Bani tuh kerja keras, cari uang buat saya sama Anissa. Nggak ada pikiran macam-macam Mas. Dan waktu Ibu Mina datang ke tempat kerjanya, pihak kantor sendiri bilang dengan sangat mengejutkan bahwa, dan pihak kantornya bilang apa tadi? Katanya pokoknya Mas Bani udah berhenti kerja. Berhenti kerja? Iya, sekitar setahun yang lalu. Dan saya juga cari tahu dari teman dekatnya. Teman kerja. Iya, kebetulan dia juga berdua tuh hobi olahraga, hobi main futsal. Petunjuk pertama menurut Ibu Mina. Ibu Mina ini pernah dikasih tahu sama suaminya, yaitu Pak Bani, kalau Pak Bani ini hobinya adalah main futsal. Nah terakhir Pak Bani ngirimkan foto, ya dia lagi main futsal sama temennya yang namanya Bapak Agung. Ini suami Ini? saya. Oh, yang baju putih ya? Oh ini, Iya, baju putih. kok mirip sama dia nih? Sedih Mas saya kalau ingat Anissa. Kadang-kadang Anissa itu setiap hari Minggu dibawa muter-muter, jalan-jalan kemana, ke taman, ke mall, naik motor. Tapi sekarang semenjak Mas Bani nggak pulang-pulang, Anissa ingat terus sama bapaknya. Udah gini aja Ibu. Ini kan Ibu pengen benar-benar mencari suami Ibu. Ya kita sekarang coba cari tempat futsal di Iya. Jakarta Selatan. Ibu inget nama futsalnya? Atau ibu pernah ke sana? Kalau nggak salah namanya, saya pernah Oh, pernah ke pernah sana. pernah Oh, sekali pernah. pernah. Namanya Viva Futsal. FIFA Futsal. Iya, daerah Jakarta Selatan. Langkah pertama adalah menuju ke tempat futsal. Mas, numpang nanya Mas. Oh iya, Kenal yang namanya Pak Bani nggak atau Pak Agung? Pak Agung. Iya. Ini banyak yang namanya Agung. Oh iya, Ibu tunjukin fotonya bisa nggak? Agung. Iya, dia suka main di sini. Pak Bani sama Pak Agung ini. Nah, kita ada fotonya nih. Nah, kita datengin Pak Agung, dia bingung. Dia nanya, ada apa ini Mas? Kok pakai kamera? Ini liputan atau apa Mas? Nah kita jelasin di situ. Nggak, santai aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai. Jadi gini Mas, ini kita cuman pengen nanya aja sih. Ya cuman pertanyaan kita ini penting banget buat kita. Jadi gini Mas, kita itu pengen mencari seorang suami namanya Pak Bani. Ya ini istrinya. Iya. Ya istrinya Pak Bani ini. Ya udah hampir 7 bulan ya Bu ya? Iya, sekitar 7 segitu. bulan lah nggak ketemu sama Pak Bani. Kalau Pak Agung ini satu profesi, maksudnya teman satu profesi atau Pak supir Agung juga itu atau? supir, kalau saya manajer operasionalnya. Oh, Jadi, Bapak manajernya. Pak Agung ini emang satu kantor sama Pak Bani. Tapi Pak Agung ini adalah atasannya Pak Bani. Dia adalah manajer di perusahaan itu dan bukan driver. Mungkin Bapak ini tahu di mana keberadaannya Pak Bani, Pak. Iya, karena suami istrinya ini udah nyariin ke kantor ya. Iya. Nah, ke kantor Bapak berarti istrinya. Sering ngakunya sih sering keluar kota, katanya ntar tugas keluar kota, tugas ke Cirebon lah, kemana lah. Ya saya sih percaya aja sama suami saya. Oh gitu. Tapi udah berapa bulan nggak pernah pulang. Oh iya, jadi seperti ini kalau untuk supir itu saya tidak pernah menugaskan keluar kota. Itu hanya di lokalan saja. Terus dia kemana dong Pak? Ya, saya tidak tahu. Jadi nggak pernah keluar kota.
Iya, tidak ada Ngakunya tidak ada segitu, tugas Mas. keluar kota. Ngakunya sama saya sering keluar kota, nanti ditugasin sama bosnya keluar kota. Jadi emang sampai sekarang pun tidak ada yang keluar kota untuk supir, dan Pak Bani ini sudah tidak bekerja 1 tahun yang lalu. Dan itu juga Pak Bani ada utang. Utang. Utang apa, Pak? Dulu dia minjem 3 juta. Sama siapa? Sama saya. Ternyata Pak Bani itu pinjam uangnya Pak Agung. Apa yang terjadi dengan Pak Bani ini? Kenapa dia pinjam uang? Apalagi Pak Agung ini bilang, Pak Bani pinjam uang dia 3 juta katanya untuk berobat anaknya. Operasi, nggak pernah anak saya dioperasi, Pak. Dan uangnya tidak dikembalikan sampai sekarang. Waktu ditanya mana uangnya, waktu diminta sama Pak Agung kapan uangnya mau dikembalikan, dia malah nyuruh temennya untuk bilang sama Pak Agung, mohon maaf tidak bisa balikin uangnya sekarang karena lagi banyak kebutuhan, jadi mungkin nanti bulan depan, bolak-balik molor. Sampai sekarang pun dia tidak berani menemui saya, hanya temannya saja yang menemui saya. Temennya yang menemui Bapak, dia nggak berani ketemu sama Bapak sekarang? Itu namanya Randy. Kenapa Bani nggak langsung ketemu sama Pak Agung dan menjelaskan kalau dia tidak punya uang? Kenapa harus nyuruh orang, tujuannya apa? Jadi Randy ini berarti yang bilang ke Bapak kalau Pak Bani ini nggak punya uang? Yang nggak punya uang, belum bisa bayar. Belum bisa bayar, terus minta toleransi waktu lagi. Iya. Berarti ada kemungkinan Pak Bani ini deket sama Randy ini, Pak? Dapat informasi nomor teleponnya Randy, tempat kerjanya Randy, yaitu rental mobil di daerah Jakarta. Nanti hubungi nomor ini ya Pak ya? Iya, Bapak tahu rumahnya Randy? nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu dia. Berarti kita cari ke tempat alamat ini aja ya, Mas ya. Langsung ke kantornya aja datang. Oke, kalau gitu. Makasih Pak ya kalau gitu Pak ya. Makasih ya Pak ya. Oh iya Mas, sebentar kalau memang ke sana terus ketemu Pak Baninya, tolong sampein untuk bayar utangnya. Utang Pak Bani ke saya. Iya Pak, tadi kita sampaikan Oke. Pak ya. Iya. Jangan tiba-tiba secara spontan mengambil barang-barang seperti itu. Serahkan sama kita. Ya, biarin kita yang handle. Ya, dalam arti biarin kita yang terima teleponnya, kita angkat teleponnya. Ibu, nanti pasti Ibu kasih kesempatan kok ngomong sama suaminya. Ibu nanti kita kasih kesempatan untuk ngobrol sama suaminya kalau emang udah ketemu. Iya, cuma saya nggak enak sama anak saya, Mas. Kasihan. Pasti dia, ntar kalau saya pulang dia nanya lagi, Bapak di mana? Ya, kita rundingan di mobil, nanti kita coba strategi apa yang akan kita lakukan untuk mencari lagi. Kalau emang belum ada informasi ya mungkin kita akan coba cari besok ya. Ya, Iya. Bu, ya. Oke, kita mobil dulu ya. Hari kedua kita menuju ke tempat kerjanya Randy, yaitu rental mobil yang ada di Jakarta Selatan. Hari waktu itu hujan lebat, tapi Bu Mina ini semangat untuk mencari suaminya. Ya ini kan Randy ini susah banget dihubungin. Kalau via telepon selalu di-reject atau nggak diangkat sama sekali. Nah ini mungkin kita harus datang ke tempatnya. Kalau ke tempatnya nggak ada hasil juga, ya berarti kita harus cari lain lagi. Ya udah, kita mau coba hubungi lagi nggak? Coba ditelepon lagi deh. Nyambung? Nyambung. Coba pakai HP saat ini ya nomor lain. Iya. Kalau berbagai nomor ternyata dia nggak angkat juga, reject juga, berarti Masuk. Seru banget ya. Untuk di reject. udah reject ya? Nah di Madi udah di reject dua-duanya. Kita udah coba nelfon nomor yang beda. Ya berarti kan kita ambil kesimpulan. Lagi. Ya kita ambil kesimpulan bahwa dia kalau nomor lain dia nggak mau angkat. Mau ngomong nggak dikenal. Ya. Ya udah kita langsung aja kantornya aja, tempat rentalnya ya.
Sampai di sana kantornya udah tutup tapi kita ketemu sama security-nya. Jadi gini Pak, ini kan sebenarnya kita datang ke sini cuma mau nanya seseorang. Ini namanya ada apa ya Pak? Iya, jadi ini acara Antv. Kita mau bantuin ibu ini istrinya Pak Bani nih Pak. Pak Bani siapa nama Iya. lengkapnya Pak? Namanya Bani Sudirman, Pak. Bani Sudirman. Iya, betul. Ini Pak Bani Kerja di sini. kerja di sini, tapi beliau itu sudah keluar 2 bulan. Oh, ini istrinya Pak Bani. Iya. Udah 5 bulan nggak pernah pulang, Pak. Makanya saya cari dia. Waduh, kalau masalah itu saya nggak tahu ya Nggak Pak. tahu ya. Iya. Kalau Randy, Randy kenapa? Katanya dia sama satu kantor juga di. Ya, kalau Pak Randy itu yang saya tahu masih di sini. Oh, masih di sini. Masih di sini. Ada ngapain? Oh, kalau Pak Randy kayaknya lagi makan. Sebentar lagi dia datang. Sebentar lagi. makan ini. Iya. Nggak lama Pak tadi ya? Enggak. Tunggu aja ya, Mas ya. Siapa tahu bisa ketemu suami saya. Ya gini aja Pak, mungkin ini kan nggak enak kantor. Kalau kita masuk ke dalam nunggunya di belakang kamera kan nggak enak. Saya tunggu di mobil aja ya. Saya tunggu di mobil aja Oh, ya. silakan, silakan. Nanti kalau ada tolong kasih tahu ya. Oh, baik, baik. Atau ke kita itu Pak Randy-nya tunjukin aja ya. Siap, Supaya siap. kita bisa samperin ya. Siap. Oke Pak, kalau gitu makasih banyak Oh, Pak. iya, Pak. Yuk kita tunggu di mobil aja. Itu Pak mobil kita Pak. Iya, baik. Sambil nunggu Randy, ya kan, dan hujan pun masih turun dengan lebatnya, kita liatin satpamnya masih belum ngasih kode kalau Randy ini datang di tempat itu. Kayaknya ada yang datang. Gak lama kemudian Randy bukan ya? datanglah sebuah mobil. Nyamperin sih itu. Sebuah mobil masuk ke tempat kantor tersebut dan kemudian satpamnya datang lari menghampirin orang yang ada di dalam mobil tersebut. Tuh. Randy, Pak? Ya. Oh, Randy. Ayo, Mas. Randy ya? Hah? Ini udah beneran ya? Mas? Ayo, Mas. Mas Randy. Randy dengan mobilnya melesat jauh pergi meninggalkan kita semuanya. Gue langsung buru-buru minta tolong sama tim. Ayo mobil kita kejar dia. Dia cuman kunci di mana keberadaannya Bani. Pak jangan sampai hilang Pak ya mobilnya Pak ya. Warna hitam Pak mobilnya tadi Pak. Nah itu Pak di depan Pak. Hati-hati Pak. Ini hujan Pak, licin Pak. Ini hati-hati Pak. Jauh ya Pak. Untungnya pas Randy mau kabur dengan mobilnya, tiba-tiba dia kejebak macet. Ini mobilnya nih. Ini mobilnya nih. Iya ini tadi. Pak Randy, Pak, tolong buka kacanya, Pak. Pak, kita cuma mau ngobrol aja, Pak Randy. Samperin lagi, dikit, Pak. As. Pak, enggak kita ngomong baik-baik, Pak. Nggak ada maksud apa-apa, Pak Randy. Pak, sebentar aja, Pak. Pak, ini masalah Pak Bani, Pak. Hei. Pak, sebentar aja. Pak Randy, Pak. Gua ketok lagi, tok. Pak, permisi, Pak, tolong buka pintunya. Tolong menepi dulu, Pak. Saya pengen ngobrol, saya pengen bicara. Ini ada hal yang penting. Setelah gue paksa, gue tegesin di situ baru. Yang namanya Randy ini baru meminggirkan mobilnya. Nanya masalah Pak Bani nih. Apa kan Pak Bani, Pak? Pak, sebentar aja, bisa nggak sebentar aja? Sebentar aja. Udah disuruh pinggir sama Mandala tuh Bu ya. Udah, aman Bu ya. Sebentar Bu ya. Ya udah. Mobilnya dipinggirkan dan kemudian keluar nemuin gue di situ. Gue jelasin semuanya, gue tanya habis-habisan di situ. Kemana Bani? Lu kan temen deketnya. Coba kasih tahu kita. Ini istrinya nyari lu pasti tahu, lu pasti paham, lu pasti nyimpen di mana nomor teleponnya, di mana alamatnya, lu pasti tahu. Yuk. Yuk, Bu. Iya. Ini kita cuma bantu. Mas, kamu tahu suami saya nggak? Ya, siapa? Mas Bani. Bani yang mana, Mbak? Nih,
Saya udah nggak tahu Mbak. Jangan bohong kamu. Bener, saya nggak tahu. Gue sama Feli sama Ibu Mina kaget loh. Kok nggak pernah tahu di mana Bani? Nah terus kenapa dia selama ini dimintain tolong Bani dia mau? Saya kan Mas, dia Pak Ben ini pinjam uang atas nama saya. Jadi selama Pak Agung kontak, ya kontaknya ke saya. Gitu loh. Terus terakhir kali Tapi Mas kan Bani. itu yang pas rental mobil. Terakhir emang Mas Bani katanya keluar. Ya betul. Keluar dia kerjanya. Keluar atau dipecat ini? Dipecat. Oh dipecat. Dipecat. Kenapa itu? Dia lama bawa mobil, Emang dia bawa mobil lama itu dia kemana? yang nggak tahu saya. Dia bilang sama saya cuma minjam setengah hari, tapi 3 hari sampai seminggu lamanya nomornya. Ya, kita kan ini mau baik-baik Mas ya. Iya. kan? Oh, Ya, Mbak, tolong dia, bantu Mbak. kita. Aduh, Kasihan ibu ini loh Mas. Nah ini kenapa? Randy waktu kita tanyain kok dia bilang nggak tahu. Ini kelihatan banget dia nutup-nutupin. Ya Allah. Telepon loh Mas. Iya, saya terakhir Ini itu nomor telepon. terakhir itu yang kemarin benar. Yang kemarin itu nomor telepon di mana? Iya, kan ini gini loh. Ya kita kan punya keluarga Pak ya. Kalau misalkan istrinya Mas atau adiknya Mas ditinggal sama suaminya, gimana perasaannya? Nggak dinafkain sama sekali loh Mas, punya anak loh. Nggak ada Pak, handphone saya Pak. Enggak, walaupun ada kontaknya pun nggak ada. Percuma. Ya kamu, iya gue cuma lihat doang. Handphone mana? Bapak nggak usah ikut campur. Tapi gue berusaha ngasih pengertian dia, berusaha untuk menyentuh hatinya supaya dia Nomor Pak Benny. Gak ada nomor lain coba Mas. Nggak ada, saya terakhir itu doang.
Oke Pak ya, minta tolong diaturin Pak ya. Udah tetap suruh situ. Randy? Maksudnya? Oh, dia minta Randy? Randy yang maksudnya mengambil uangnya? Randy dulu ya? Oke Pak, coba usahakan Pak ya supaya Bani tetap ikut keluar Pak ya, ikut datang Pak ya. Iya Pak, tolong diusahakan Pak. Ya makasih Pak ya, kalau gitu Pak ya. Saya tunggu Pak ya, ini kita ke mana? Warkop Pak ya, Warkop Berkah. Di daerah mana? Priuk Pak. Warkop Berkah Pak ya, daerah Priuk ya. Oke Pak, iya. Nanti saya location aja Pak. Oke, makasih Pak ya. Jadi dia emang bener dia nggak bisa datang, anaknya sakit. Tapi aku tadi udah minta sama dia Pak, pokoknya Bani yang harus datang, jangan Randy. Ya dia masih usahain itu. Ya udah kita coba aja nanti ke sana, nanti kalau ada apa-apa baru ya. Baru kita ambil tindakan yang lain. Yuk Pak, kita ke Warkop Berkah Pak ya, daerah Pluit Pak ya. Nah pas waktu sudah ditetapkan, lokasi juga sudah ditetapkan, kita tunggu di tempat tersebut, tiba-tiba datanglah sebuah motor di situ. Ternyata itu adalah Randy. Ah itu baru Randy yang ini nih. Oh yang motor syuting ya? Jadi Pak Bani ini emang nggak berani muncul, dia tetap nyuruh Randy untuk ketemu Pak Agung untuk minta uangnya. Tenang sekarang, lampunya mas. Kalau kecil lampunya, awas lampunya. Bener ini. Iya betul ini Agung. Enggak, gue ingat ini dia. Oke, gue siap ya. Iya siap ya, kamera siap ya. Iya ya. Satu. Ya kamera jangan sampai lepas ya. Yuk tim juga ya, jangan sampai dia kabur, langsung cekat ya. Gue yang bareng mandala. Oke. Dua, ya. Biar aku yang mengerti Saya Mandala Badi Soji akan membantu Anda mencari orang-orang yang hilang dalam hidup Anda. Petunjuk-petunjuk akan kami telusuri. Terkadang penolakan dalam pencarian itu sering terjadi. Walaupun pencarian itu susah, memerlukan waktu dan tenaga, tapi dengan niat yang tulus dan ikhlas, saya dan tim akan terus membantu Anda. untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Apakah harus menahan sesakit ini? Ku ingin hati terlatih untuk tak sakit merasakan patah hati. Biar aku yang mengerti. Seorang ibu rumah tangga yang pengen mencari suaminya. Sudah 11 tahun mereka menikah, dikaruniai seorang anak, dan ternyata suaminya begitu saja pergi menghilang, gak ada kabar sama sekali. Sudah hampir 7 bulan ini suaminya itu tidak menafkahin. Tidak telepon, tidak SMS, dan juga tidak pernah pulang ke rumah. Nah, kemana ini suaminya? Ada apa dengan suaminya? Padahal menurut klien kita yang namanya Ibu Mina ini, dia tidak ada masalah apa-apa sebelumnya. Dia tidak ribut sama suaminya. Dan dia tidak pernah menemukan suaminya selingkuh. Kita bisa ngobrol di sini ya. Iya. Tadinya saya berharap sih bisa ngobrolnya siang Ibu. Iya. Ya, kalau siang kan kita masih punya kesempatan banyak waktu untuk langsung melakukan pencarian. Iya Mas, saya minta maaf ya Mbak, saya minta maaf juga. Tadi Anissa nggak mau ditinggal sama saya. Anak itu ya? Iya, dia tetap nyariin bapaknya. Makanya saya rayu, nanti ibu pulang, ibu bawa bapak. Itu janji saya sama dia. Bayangkan 11 tahun sudah berumah tangga, harusnya sudah saling memahami ya. Ibu Mina ini malah bingung, ada apa dengan suaminya?
Ibu Mina ini malah bingung kenapa suaminya seperti ini. Saya paling nggak tahan mas, kalau dengar Anissa panggil-panggil bapaknya terus. Nggak tahan saya. Awalnya sih gini mas, saya ini rumah tangga sudah hampir 11 tahun. Ya rumah tangga kami baik-baik aja ya mas ya. Dan alhamdulillah kita punya anak satu namanya Anissa. Sekarang sih umurnya udah 10 tahun. Tapi nggak tahu belakangan ini udah hampir 5 bulan Mas Bani tuh udah nggak ada kabar sama sekali. Sebelum itu sih dia bilang sering ditugasin keluar kota sama bosnya. Kebetulan kan dia juga supir box ya di perusahaan kargo gitu. Ya saya sih percaya aja sama Mas Bani karena saya pikir memang dia mencari uang buat saya, buat Anissa. Tapi nggak tahu deh Mas. Apalagi Anissa itu kadang-kadang kalau hari Minggu sering diajak jalan sama bapaknya. Makanya mungkin Anissa juga kangen itu, Mas. Ibu Mina sudah berusaha nyari ke keluarga dari suaminya. Tapi ternyata keluarga suaminya sendiri nggak tahu di mana Pak Bani ini. Sampai Ibu Mina ini titip pesan sama keluarga suaminya. Kalau suaminya ini menghubungin keluarganya, kalau suaminya ini datang ke tempat keluarganya, tolong kabarin istrinya, tolong telepon istrinya. Supaya Ibu Mina ini bisa ketemu sama suaminya dan tanya ada masalah apa. Keluarganya bilang apa waktu itu? Ya bilang kalau Mas Bani nggak pernah datang ke situ. Kabarin juga enggak. Dan mereka juga kaget. Kok bisa Mas Bani nggak ada kabar? Justru mereka itu taunya dari saya. Jadi Mas Bani juga nggak ngabarin ke keluarganya? Sama sekali nggak. Ke orang tuanya juga? Nggak. Biasanya kan kalau Mas Bani tugas keluar kota itu kan hampir tiap hari dia telepon. Telepon ya. Apalagi kadang-kadang dia juga sering kangen kan sama Anissa gitu. Tapi ini ya udah 5 bulan ini nggak ada kabar sama sekali. Itu pun sebelum 5 bulan terakhir itu dia telepon paling seminggu sekali. Cuma saya sih nggak curiga apa-apa sih Mas. Masih berpikir cuma Mas Bani tuh kerja keras cari uang buat saya sama Anissa. Nggak ada pikiran macam-macam Mas. Dan waktu Ibu Mina datang ke tempat kerjanya, pihak kantor sendiri bilang dengan sangat mengejutkan bahwa, dan pihak kantornya bilang apa tadi? Katanya pokoknya Mas Bani udah berhenti aja, udah berhenti kerja. Berhenti kerja? Iya, sekitar setahun yang lalu. Dan saya juga cari tahu dari teman dekatnya. Teman kerja. Iya, kebetulan dia juga berdua tuh hobi olahraga, hobi main futsal. Petunjuk pertama menurut Ibu Mina ini pernah dikasih tahu sama suaminya, yaitu Pak Bani, kalau Pak Bani ini hobinya adalah main futsal. Nah terakhir Pak Bani ngirimkan foto, ya dia lagi main futsal sama temennya yang namanya Bapak Agung. Ini suami saya. Oh yang baju putih ya? Oh ini? Iya, baju putih. Kok mirip sama dia nih? Sedih Mas saya kalau ingat Anissa. Kadang-kadang Anissa itu setiap hari Minggu dibawa muter-muter, jalan-jalan kemana, ke taman, ke mall, naik motor. Tapi sekarang semenjak Mas Bani nggak pulang-pulang, Anissa ingat terus sama bapaknya. Gak ada, gini aja Ibu. Ini kan Ibu pengen benar-benar mencari suami Ibu. Ya, kita sekarang coba cari tempat futsal di Iya. Jakarta Selatan. Ibu inget nama futsalnya? Atau ibu pernah ke sana? Kalau nggak salah namanya, saya pernah. Oh pernah ke Pernah sana. pernah sekali, sana. pernah. Namanya Viva Futsal. FIFA Futsal. Iya, daerah Jakarta Selatan.
Langkah pertama adalah menuju ke tempat futsal. Mas, numpang nanya Mas. Oh iya. Kenal yang namanya Pak Bani nggak atau Pak Agung? Pak Agung. Iya. Ini banyak yang namanya Agung. Oh iya, Ibu tunjukin fotonya bisa nggak? Agung. Iya, dia suka main di sini. Pak Bani sama Pak Agung ini. Nah, kita ada fotonya nih. Nah, Kita datengin Pak Agung, dia bingung. Dia nanya, ada apa ini Mas? Kok pakai kamera? Ini liputan atau apa Mas? Nah kita jelasin di situ. nggak santai aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, santai. Jadi gini Mas, ini kita cuman pengen nanya aja sih. Ya, cuman pertanyaan kita ini penting banget buat kita. Jadi gini Mas, kita itu pengen mencari seorang suami namanya Pak Bani. Ya ini istrinya. Iya. Ya istrinya Pak Bani ini. Ya udah hampir 7 bulan ya Bu ya? Iya, sekitar 7 segitu. bulan lah nggak ketemu sama Pak Bani. Kalau Pak Agung ini satu profesi, maksudnya teman satu profesi atau Pak supir Agung juga itu atau? supir, kalau saya manajer operasional. Oh, Bapak Jadi, manajernya. Pak Agung ini emang satu kantor sama Pak Bani. Tapi Pak Agung ini adalah atasannya Pak Bani. Dia adalah manajer di perusahaan itu dan bukan driver. Mungkin Bapak ini tahu di mana keberadaannya Pak Bani, Pak. Iya, karena suami istrinya ini udah nyariin ke kantor ya. Iya. Nah, ke kantor Bapak berarti istrinya. Sering ngakunya sih sering keluar kota, katanya ntar tugas keluar kota, tugas ke Cirebon lah, kemana lah. Ya saya sih percaya aja sama suami saya. Oh gitu. Tapi udah berapa bulan nggak pernah pulang. Oh iya, jadi seperti ini kalau untuk supir itu saya tidak pernah menugaskan keluar kota. Itu hanya di lokalan saja. Terus dia kemana dong Pak? Ya, saya tidak tahu. Jadi nggak pernah keluar kota. Iya, tidak ada Ngakunya tidak ada segitu, tugas Mas. keluar kota. Ngakunya sama saya sering keluar kota, nanti ditugasin sama bosnya keluar kota. Jadi emang sampai sekarang pun tidak ada yang keluar kota untuk supir. Dan Pak Bani ini sudah tidak bekerja 1 tahun yang lalu. Dan itu juga Pak Bani ada utang. Utang. Utang apa, Pak? Dulu dia minjem 3 juta. Sama siapa? Sama saya. Ternyata Pak Bani itu pinjam uangnya Pak Agung. Apa yang terjadi dengan Pak Bani ini? Kenapa dia pinjam uang? Apalagi Pak Agung ini bilang Pak Bani pinjam uang dia 3 juta katanya untuk berobat anaknya. Operasi, nggak pernah anak saya dioperasi Pak. Dan uangnya tidak dikembalikan sampai sekarang. Waktu ditanya mana uangnya, waktu diminta sama Pak Agung kapan uangnya mau dikembalikan, dia malah nyuruh temennya untuk bilang sama Pak Agung, mohon maaf tidak bisa balikin uangnya sekarang karena lagi banyak kebutuhan, jadi mungkin nanti bulan depan bolak-balik molor. Sampai sekarang pun dia tidak berani menemui saya, hanya temannya saja yang menemui saya. Temennya yang menemui Bapak. Dia nggak berani ketemu sama Bapak sekarang. Itu namanya Randy. Kenapa Bani nggak langsung ketemu sama Pak Agung dan menjelaskan kalau dia tidak punya uang? Kenapa harus nyuruh orang, tujuannya apa? Jadi Randy ini berarti yang bilang ke Bapak kalau Pak Bani ini nggak punya uang. Yang nggak punya uang, belum bisa bayar. Belum bisa bayar, terus minta toleransi waktu lagi. Iya. Berarti ada kemungkinan Pak Bani ini deket sama Randy ini, Pak ya? Dapat informasi nomor teleponnya Randy, tempat kerjanya Randy, yaitu rental mobil di daerah Jakarta. Nanti hubungi nomor ini ya Pak ya? Iya, Bapak tahu rumahnya Randy? nggak tahu. Nggak tahu sama sekali. Nggak tahu dia. Berarti kita cari ke tempat alamat ini aja ya Mas ya. Langsung ke kantornya aja datang. Oke, kalau gitu. Makasih Pak ya kalau gitu Pak ya. Makasih ya Pak ya. Oh iya Mas, sebentar kalau memang ke sana terus ketemu Pak Baninya, tolong sampein untuk bayar utangnya. Utang Pak Bani ke saya. Iya Pak, tadi kita sampaikan Oke. Pak ya. Iya. Baru pencarian pertama sudah mendapatkan informasi di luar dugaan kita. Begitu kita dapat nomor teleponnya Mas Randy,
dan alamat tempat kerjanya yaitu di rental mobil, langsung kita telepon. Apa kita coba telepon aja? Ya, langsung Iya, aja deh sekalian Mas. janjian. Iya. Kalau bisa hari ini Sekalian, kita ya. ketemu. Tapi kalau enggak ya besok ya. Masuk sini nyambung. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Sibuk. Buat apa lagi? Coba. Nyambung. Halo? Halo, ini dengan Pak Randy. Handphonenya langsung direbut sama Ibu Mina. Ibu Mina nggak sabar. Dia penasaran. Dia langsung buru-buru telepon yang namanya Randy ini dan ngomong sama Randy. Halo Mas Randy. Mas? Halo Mas Randy. Ini saya Minah Mas, istrinya Mas Bani. Mas Randy kenal sama Mas Bani? Ya Allah, kok dimatiin? Dimatiin handphonenya sama Randy. Akhirnya kita kasih tahu sama Ibu Mina, tolong jangan melakukan hal yang seperti itu lagi. Karena kita di sini berusaha menolong dan membantu. Ikutin prosedur kita. Jangan tiba-tiba secara spontan mengambil barang-barang seperti itu. Serahkan sama kita. Ya, biarin kita yang handle. Ya, dalam arti biarin kita yang terima teleponnya, kita angkat teleponnya. Ibu, nanti pasti Ibu kasih kesempatan kok ngomong sama suaminya. Ibu nanti kita kasih kesempatan untuk ngobrol sama suaminya kalau emang udah ketemu. Iya, cuma saya nggak enak sama anak saya Mas, kasihan. Pasti dia, ntar kalau saya pulang dia nanya lagi, Bapak di mana? Yuk kita rundingan di mobil, nanti kita coba strategi apa yang akan kita lakukan untuk mencari lagi. Kalau emang belum ada informasi ya mungkin kita akan coba cari besok ya. Ya, Bu ya. Yuk kita mobil dulu ya. Hari kedua kita menuju ke tempat kerjanya Randy, yaitu rental mobil yang ada di Jakarta Selatan. Hari waktu itu hujan lebat, tapi Bu Mina ini semangat untuk mencari suaminya. Ya ini kan Randy ini susah banget dihubungin. Kalau via telepon selalu di reject atau nggak diangkat sama sekali. Nah ini mungkin kita harus datang ke tempatnya. Kalau ke tempatnya nggak ada hasil juga, ya berarti kita harus cari cara lain lagi. Ya udah, kita mau coba hubungi lagi nggak? Coba ditelepon lagi deh. Nyambung? Nyambung. Coba pakai HP satunya ya, nomor lain. Iya. Kalau berbagai nomor ternyata dia nggak angkat juga, reject juga, berarti Masuk. Seru banget ya. Untuk di reject. untuk reject ya? Nah, di mana udah di reject dua-duanya, kita udah coba nelfon pakai nomor yang beda. Ya berarti kan kita ambil kesimpulan. Ya kita ambil kesimpulan bahwa dia kalau nomor lain dia nggak mau angkat. Ngomong nggak dikenal. Ya. Ya udah kita langsung aja kantornya aja, tempat rentalnya ya. Sampai di sana kantornya udah tutup, tapi kita ketemu sama security-nya. Jadi gini Pak, ini kan sebenarnya kita datang ke sini cuma mau nanya seseorang. Ini namanya ada apa ya Pak? Iya, jadi ini acara Antv. Kita mau bantuin ibu ini istrinya Pak Bani nih Pak. Bani siapa Iya. nama lengkapnya Pak? Namanya Bani Sudirman Pak. Bani Sudirman. Iya, betul. Ini Pak Ben Kerja di sini. kerja di sini, tapi beliau itu sudah keluar 2 bulan. Oh, ini istrinya Pak Ben ya? Iya. Udah 5 bulan nggak pernah pulang Pak, makanya saya cari dia. Waduh, kalau masalah itu saya nggak tahu ya Pak. Tahu ya. Iya. Kalau Randy ya? Randy kenapa? Katanya dia sama satu kantor juga di. Ya, kalau Pak Randy itu yang saya tahu masih di sini. Masih. Ada ngapain? Oh, kalau Pak Randy kayaknya lagi makan. Sebentar lagi dia datang. Sebentar lagi. makan ini. Iya. Udah lama Pak tadi ya? Enggak. Tunggu aja ya Mas ya, siapa tahu bisa ketemu suami saya. Ya gini aja Pak, mungkin ini kan nggak enak kantor. Kalau kita masuk ke dalam nunggunya di belakang kamera kan nggak enak.
Saya tunggu di mobil aja ya. Tunggu di mobil aja. Saya tunggu di mobil aja Oh, ya. silakan. Nanti kalau ada tolong kasih tahu ya. Oh, baik, baik. Fotografer kita itu Pak Rendinya tunjukin aja ya. Siap. Supaya kita bisa samperin ya. Siap. Oke Pak, kalau gitu makasih banyak Oh Pak. iya, Pak. Yuk kita tunggu di mobil aja. Itu Pak mobil kita Pak. Makasih, Gitu ya. Pak. Baik. Sambil nunggu Randy ya kan, dan hujan pun masih turun dengan lebatnya, kita liatin satpamnya masih belum ngasih kode kalau Randy ini datang di tempat itu. Kayaknya ada yang datang. Gak lama kemudian Randy bukan ya? datanglah sebuah Aku mobil. nyamperin sih itu. Sebuah mobil masuk ke tempat kantor tersebut dan kemudian satpamnya datang lari menghampirin orang yang ada di dalam mobil tersebut. Tuh. Randy, Pak? Ya. Oh, Randy. Ayo, Mas. Randy ya? Hah? Oh, ini udah beneran ya? Mas? Ayo, Mas. Mas Randy. Kenapa dia pergi? Coba mobil kejar. Randy dengan mobilnya melesat jauh pergi meninggalkan kita semuanya. Gue langsung buru-buru minta tolong sama tim. Ayo mobil kita kejar dia. Dia cuman kunci di mana keberadaannya Bani. Pak jangan sampai hilang Pak ya mobilnya Pak ya. Warna hitam Pak mobilnya tadi Pak. Nah itu Pak di depan Pak. Hati-hati Pak. Ini hujan Pak, licin Pak. Ini hati-hati Pak. Jauh ya Pak. Untungnya pas Randy mau kabur dengan mobilnya, tiba-tiba dia kejebak macet. Ini mobilnya nih. Ini mobilnya nih. Iya yang tadi. Pak Randy, Pak, tolong buka kacanya, Pak. Pak, kita cepat mau ngobrol aja, Pak Randy. Sampai dikit, Pak. As. Pak, enggak, kita ngomong baik-baik, Pak. Nggak ada maksud apa-apa, Pak Randy. Pak, sebentar aja, Pak. Pak, ini masalah Pak Bani, Pak. Hei. Pak, sebentar aja. Pak Randy, Pak. Gua ketok lagi, tok. Pak, permisi Pak, tolong buka pintunya. Tolong menepi dulu Pak, saya pengen ngobrol, saya pengen bicara, ini ada hal yang penting. Setelah gue paksa, gue tegesin di situ baru. Yang namanya Randy ini baru meminggirkan mobilnya. Mau nanya masalah Pak Bani nih, apa kan Pak Bani? Pak, sebentar aja, bisa nggak sebentar aja? Sebentar aja. Udah disuruh pindah sama Mandala tuh Bu ya. Udah, aman gitu ya. Sebentar Bu ya. Ya udah. Mobilnya dipinggirkan dan kemudian keluar, nemuin gue di situ. Gue jelasin semuanya, gue tanya habis-habisan di situ. Kemana Bani? Lu kan temen deketnya. Coba kasih tahu kita. Ini istrinya nyari lu pasti tahu, lu pasti paham, lu pasti nyimpen di mana nomor teleponnya, di mana alamatnya, lu pasti tahu. Yuk. Yuk Bu. Iya. Ini kita cuma bantu. Mas, kamu tahu suami saya nggak? Ya, Siapa? Mas Bani. Bani yang mana, Mbak? Nih. Saya udah nggak tahu, Mbak. Jangan bohong kamu. Bener, saya nggak tahu. Gue sama Feli sama Ibu Mina kaget loh. Kok nggak pernah tahu di mana Bani? Nah terus kenapa dia selama ini dimintain tolong Bani dia mau? Saya kan siap Pak Ben ini pinjam uang atas nama saya. Jadi selama Pak Agung kontak, ya kontaknya ke saya. Gitu loh. Terus Ya, terakhir kali tapi Mas kan Bani. itu yang pas rental mobil. Terakhir emang Mas Bani katanya keluar. Ya betul. Keluar dia kerjanya. Keluar atau dipecat ini? Dipecat. Oh dipecat. Kenapa itu? Dia lama bawa mobil. Emang dia bawa mobil lama itu dia kemana? Ya nggak tahu saya. Dia bilang sama saya cuma minjam setengah hari, tapi 3 hari sampai seminggu lamanya nomornya. Ya, kita kan ini mau baik-baik Mas ya. Iya. kan? Mohon, Ya, Mbak, tolong dia, bantu Mbak. kita. Aduh, Kasihan ibu ini loh Mas. Nah ini kenapa? Randy waktu kita tanyain kok dia bilang nggak tahu. Ini kelihatan banget dia nutupin. Nomor telepon loh Mas. Iya
saya terakhir itu yang kemarin benar. Yang kemarin itu nomor teleponnya mana? Iya, kan gini loh. Ya, kita kan punya keluarga Pak ya. Kalau misalkan istrinya Mas atau adiknya Mas ditinggal sama suaminya, gimana perasaannya? Nggak dinafkain sama sekali loh, Mas punya anak loh. Nggak ada Pak, handphone saya Pak. Enggak, walaupun ada kontaknya pun nggak ada. Percuma. Ya kamu biasa gue cuma mau lihat doang. Handphone mana? Bapak nggak usah ikut campur. Tapi gue berusaha ngasih pengertian dia, berusaha untuk menyentuh hatinya supaya dia Pak Benny. Gak ada nomor lain, coba Mas. Nggak ada, saya terakhir itu doang. Saya pun ngontak-ngontak dia nggak pernah. Bener ya, ini kan Bener. nomor baru ya? Pak Benny kan? Aktif. Saya nggak bohong. Nggak aktif ini. Coba ada nomor telepon lain nggak? Mas, Cuma satu. ya. Ya. Iya, Pak. Mungkin Periksa aja silakan. Periksa. Enggak, kita nggak mau cari ribut Mas. Enggak, kita cuma pengen tahu, Mas tahu tinggalnya di mana nggak? Tolonglah Mas. Mas tahu kan tinggalnya di mana? nangis si Pumina di situ. Tapi dia apa? Dia nggak peduli. Dia tetap bilang saya nggak tahu di mana suami ibu. Kontak lain pasti saya kasih Bang. Beneran Bang. Gini Mas, coba nomor saya disimpan Mas, ini nomor saya nih. Nomor saya disimpan ya. Nanti kalau saya telepon tolong diangkat. Jangan di reject dulu Mas. Ya, kita nanti. Oke Pak ya, yang minta tolong diaturin Pak ya. Udah tetap suruh situ. Randy? Maksudnya?
Oh, dia minta Randy. Randy yang maksudnya mengambil uangnya. Randy dulu ya. Oke Pak, coba usahakan Pak ya supaya Bani tetap ikut keluar Pak ya, ikut datang Pak ya. Iya Pak, tolong diusahakan Pak. Ya makasih Pak ya, kalau gitu Pak ya. Saya tunggu Pak ya, ini kita ke mana? Warkop Pak ya, Warkop Berkah. Di daerah mana? Priuk Pak. Warkop Berkah Pak ya, daerah Priuk ya. Oke Pak, iya. Nanti saya location aja Pak. Oke, makasih Pak ya. Jadi dia emang bener dia nggak bisa datang, anaknya sakit. Tapi aku tadi udah minta sama dia Pak, pokoknya Bani yang harus datang, jangan Randy. Ya dia masih usahain itu. Ya udah kita coba aja nanti ke sana, nanti kalau ada apa-apa baru ya. Baru kita ambil tindakan yang lain. Yuk Pak, kita ke Warkop Berkah Pak ya, daerah Pluit Pak ya. Nah, pas waktu sudah ditetapkan, lokasi juga sudah ditetapkan, kita tunggu di tempat tersebut, tiba-tiba datanglah sebuah motor di situ. Ternyata itu adalah Randy. Ah itu baru Randy yang ini nih. Oh, yang iya. Jadi Pak Bani ini emang nggak berani muncul, dia tetap nyuruh Randy untuk ketemu Pak Agung untuk minta uangnya. Lampunya mas. Pak kesini lampunya awas lampunya. Bener ini. Iya betul ini Agung. Enggak, gue ingat ini dia. Oke, siap ya. Iya siap ya, kamera siap ya. Iya ya. Satu. Ya kamera jangan sampai lepas ya. Yuk tim juga ya, jangan sampai dia kabur, langsung cegat ya. Gue yang bareng mandala. Oke. Dua, tiga. Biar aku yang mengerti, terlatih. Biar aku yang mengerti, terlatih. Lampunya mas. Pak kesini lampunya awas lampunya. Bener ini. Iya betul ini Agung. Enggak, gue ingat ini dia. Oke, siap ya. Iya siap ya, kamera siap ya. Iya ya. Satu. Ya kamera jangan sampai lepas ya. Yuk tim juga ya, jangan sampai dia kabur, langsung cegat ya. Gue yang bareng mandala. Oke. Dua, tiga. Iya kan? Gimana Mas, sehat? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, santai aja. Iya, oke. Duduk Mas, ngopi-ngopi dulu, ya. Nggak usah malu-malu ya, santai. Duduk dulu Mas. Ya. Jadi kita udah dapat kabar dari Pak Agung. Ya, Pak Agung udah cerita semuanya. Gitu kan? Jadi ternyata Mas Randy ini bohong sama kita. Ya kan? Gini Mas, jadi kita ini kan maunya kerjasama, ya. Tapi kalau sampean atau Mas Randy ini membohongin kita, ini kamera ini on nih. Ini bahkan kita sebarin ke seluruh Indonesia nih kamera ini. Ya, ini kalau misalkan Mas bohong terus, nggak ngaku masalah Bani, ini kita sebarin nih nanti. Ini kita tayangin. Ya, keluarga Mas, istri Mas tahu semuanya. Ya makanya. Saya nggak ada maksud apa-apa. Saya nggak ada meres sampean, nggak ada kok. Gitu loh. Saya cuma minta tolong ya, ajak Bani ke sini. Ayo telepon Bani ke sini. Diteleponlah Pak Bani untuk hadir atau datang di warkop tempat ketemuan kita. Udah di Halo, assalamualaikum Bang. Ya, halo Bang. Ini Pak Agung. Ada Pak Agung mau ngomong langsung sama lu Bang, mau ketemu langsung. Kagak Bang, katanya dia dia maunya ketemu sama lu langsung. Kalau nggak ketemu sama lu nggak cair nih duitnya. Ya bukan nggak bisa Bang, gue udah ngomong segala macam sama Pak Agung, cuma Pak Agung pengen ketemu sama lu.
Yaudah biar cepet aja bang sini biar cair. Ya. Oke, gue tunggu bang. Oke, dia mau kesini bang. Ya, thank you bro ya. Ya. Kita tunggu berapa lama kemudian tiba-tiba Jok di es. Itu Mas Bani, Mbak. Mas Bani, Mas. Mas Bani. Kenapa? Itu Mas Bani. Itu Bani. Mas Bani. Kok nggak bilang sih, ha? Kok nggak bilang deh Bani? Ya Allah. Tadi dia teriak. Mas Bani. Ya Allah. Mas Bani. Ada yang lihat nggak tadi? Ada yang lihat nggak? Hah? Ada yang lihat nggak? Dapat gambarnya? Hah? Kenapa nggak ngomong sama kita sih? Kenapa nggak ngomong tadi? Itu datang mendadak. Ini juga teriak-teriak. Mas Bani. Ya Allah, kasihan Anissa, Mas. Aku tiada berdaya memohon dalam doa, ya Allah kuatkan imanku. Mas Bani, kita kejar lagi, Mas. Kita kejar, Bang. Kasihan Anissa. Ada yang ngikutin tadi. Tadi emang nggak ada yang lihat apa, ha? Kan gue udah jagain si itu lah. Mana tadi tuh? Tuh kan kabur juga. Oh, nggak dapet semuanya. Gimana sih tadi harusnya kalian bagi tugas dong. Gua kan ngeliat tuh si Randy. Albar mana? Bar sini lu Bar. Ngapain aja lu Bar? Kan harusnya ngawasin mereka berdua ini. Tadi mengejar, tadi pas mau ngejar, ibu ini keluar, lihat mobil, udah ngebut banget, udah ketabrak sama mobil dulu. Tapi coba ibu kalau misal tadi nggak teriak aja, biarin dia turun dulu. Iya bener, Mbak. Itu Mas Bani. Yakin ibu, bener Iya. yakin. Tadi pas dia buka helm, saya yakin itu Mas Bani. Makanya saya kejar. Ini kan gelap tapi ibu mana bisa lihat Mas Bani. Saya tahu itu Mas Bani. Kalau dia bukan Mas Bani, kenapa dia kabur? Coba, Mas. Berarti kan dia takut. Ada sesuatu ini. Tapi tadi dia naik motor, terus kayak ada tulisan logo-logo nama makanan gitu di belakang motornya, motor box gitu kan, Bu? Iya. Motor box. Iya, ada motor belakangnya itu apa sih namanya? Kayak delivery gitu. Nah, iya, kayak motor. Ternyata waktu Bani ini datang ke warkop itu, dia pakai motor delivery tempat dia kerja, yaitu sebuah restoran. Coba ada yang nangkep gambarnya nggak? Ada yang nangkep gambarnya? Ada Dian? Ada bener ada. Dapat. Yaudah mobil yuk. Oh sos. Kita coba cek di kameramen, dapat nggak gambar motornya? Dapat nggak gambar dia waktu datang? Jelas nggak? Coba cari tahu apa nama restorannya. Nah, kita searching alamatnya, ternyata kita dapat tempat restoran di mana dia bekerja. Aku Google dulu. Ini ada beberapa sih, cuma yang deket-deket sana di Bekasi nih paling. Hah? Ada Bekasi? Ada Bekasi. Udah bisa tuh aja. Soalnya dia ada beberapa tempat kan. Tim coba kita sebar, tim coba cari informasi dari satu cabang ke cabang yang lain. Udah 1, 2, 3, 4, 5 cabang kita tanyain. Ada nggak yang namanya Bani Sudirman kerja di tempat itu? Nah ini kita udah sampai nih di tempatnya. Ya. Jadi kita langsung turun aja ya. Oke langsung. Waktu ditelepon sama tim kita, ada karyawannya, bagian delivery makanan yang bernama Bani Sudirman. Langsung kita menuju ke sana. Begitu sampai di tempat restoran itu, kita ketemu sama staf restorannya, kita tanya. Saya mau nanya,
pegawai di sini ada yang namanya Lihatin Pak fotonya, Bani Sudirman nggak? Oh, Pak Bani ada mas. Sebentar, ini Coba lihat orangnya dulu bukan Pak ya? fotonya. Sama nggak Yang orang? tadi yang berdua itu? Iya. Ini nih Pak, mau tanya ini nih. Namanya Pak Bani Sudirman. Oh ya benar. Dia Oh bener? kerja di sini juga ya. Kerja di sini? Sekarang mana orangnya mas? Oh dia lagi ngantar makanan tadi. Boleh ngantar makanan. Karyawan itu bilang Bani lagi ngantar makanan. Makanan banyak yang dikirim Pak delivery. Nah dia bagian ngantar-ngantar delivery makanan ini. Coba aja tunggu. Tapi nanti balik ke sini lagi ya dia? Ya balik lagi. Biasanya balik lagi ya? Biasanya balik lagi. Kita tunggu aja ya mbak ya. Iya iya. Iya, jadi gini Pak, sekalian ini kita mau minta izin, nanti kita mau ngobrol sama Pak Baninya. Iya, soalnya ini istrinya pengen ketemu sama dia. Dia udah lama nggak pulang, Mas. Lah, bukannya dia ngantar istrinya kontrol ini katanya tadi mas. Maksudnya dia izin ngontrol istrinya ke klinik, izin sama... Iya tadi dia bilang mau ngantar istrinya kontrol ke klinik mas. Bukan Bani ini kali. Coba mas lihat lagi deh mas fotonya ini benar nggak mas? Ya benar. Ini. Hah? Iya. Mengantar istrinya ke rumah sakit. Iya Mas. Terusan aja tadi bagi dia izin sama kita. Saya istrinya mas. Nggak tahu siapa. Soalnya dia bilang tadi dia ngantar istrinya kontrol ke klinik katanya. Enggak salah Mas, enggak. Enggak, dia bilang gitu tadi. Berarti ada kemungkinan besar ada seseorang yang membuat Bani Sudirman ini berubah. Pihak ketiga yang membuat Bani Sudirman ini berubah. Nah, siapa pihak ketiga itu? Ya, Mas, kalau begitu nanti dia balik lagi sini kan ya? Dia balik lagi. Jam berapa biasa Mas tutup sini Mas? Setengah 12 ya? Yaudah kita tunggu aja. Tunggu aja mas ya. Kita tunggu di mobil aja ya. Mas, maaf mas. Tadi ada pengunjung yang mau masuk. Soalnya rame-rame kayak gini. Nah itu kan yang nggak jadi masuk mas. Oh iya nggak apa-apa nanti saya Kita masuk. nunggu di mobil kok mas. Ya, iya makasih. Akhirnya kita coba terus berusaha untuk ketemu sama Bani. Kita tunggu di mobil, kita tungguin sampai setengah 12 malam. Begitu Bani datang langsung kita akan tanya sama dia. Kita tunggu di tempat itu, nggak jauh dari situ, kita intai ya. Kita menunggu kedatangannya Bani. Nah, sekitar jam 12 kurang seperempat tiba-tiba ada sebuah sepeda motor dengan kendaraan yang sama seperti yang dipakai Bani datang di situ. Orang itu datang, ya, kemudian turun dari motornya. Nah lagi-lagi Ibu Mina ini nggak sabar. Iya itu suami saya mas. Sebentar Ibu. Tunggu dulu Ibu, jangan Ibu. Lihat dulu Ibu, sabar dulu. Terhilang lagi. Ibu Mas. dengar nggak? Ya. Iya itu mas Bani itu. Ibu sabar, kita ikutin. Siap, ikutin. Siap. Mobil. Saya mau turun aja. Sebentar, Ibu. Mas Bani. Kejar, Ibu. Saya harus pulang bawa Mas Bani. Itu yakin itu Mas Bani Iya itu? itu Mas Bani. Ibu yakin? Suami saya mas. Ya Ibu, makanya Ibu tenang dulu. Takutnya nanti kejadian kayak tadi gitu loh. Ibu begitu Ibu Takutnya datang. hilang lagi mas. Iya makanya kejar. Coba ada motor. Ya. Langsung kita tim semua sigap, kita kejar Bani. Gue nggak mau tahu, kita harus dapetin dia. Tim semua ngejar dia di situ. Ya. Tim gue suruh untuk naik motor untuk terus mantau dan mendapatkan informasi di mana Bani berada. Albar dengan naik motornya berusaha ngikutin dari jarak jauh. Gue bilang sama Albar pokoknya harus dapet, jangan sampai hilang informasinya, jangan sampai lenyap. Bani ini terus tempel dia. Akhirnya Albar ini ngubungin gue, man buruan merapat man. Ini Bani menuju ke sebuah rumah. Kita turun aja di sini, Gini. Itu Albar. Mana gimana? Itu rumahnya. Gue ngikutin dari tadi. Yang mana itu? Itu tuh ini sana. Ini
dari jarak jauh dan kondisi gelap loh. Ibu Mina yakin itu Bani mas, itu Bani mas. Siapa perempuan itu mas? Siapa perempuan yang lagi hamil itu siapa? Bener itu Bani, Bu? Iya. Hah? Ya ampun, itu motornya dibawa masuk. Motornya bawa masuk. Terus perempuan itu lagi hamil. Udah kita sekarang kesana aja, Mbak. Mas ngapain sih mas? Mas ini. Dari tadi Mas, disuruh jelasin, bukannya jelasin nggak ngertiin perempuan Tapi banget apaan sih. begini nih? Hah? Mas. Dan begini dong caranya dong. Iya, Ini Mas. masalah keluarga ini. Kalau Mas laki-laki jujur yang sebenarnya, Pak. Bapak laki-laki kan. Saya tanya sama Bapak, saya tantang Bapak laki-laki kan? Iya. Bapak laki-laki. Iya. Kan? Bapak akan jujur apa adanya kan? Iya. Bapak akan berani mengungkapkan semuanya kan? Kalau saya Coba tanya sama dia berani atau tidak, Pak? Dia berani atau tidak? Coba tanya. bukan Bapak percaya omongan dia? Bapak percaya omongan dia? Terus kita datang ke sini buat apa, Pak? anak nikah. Ada fotonya. Fotonya nih. Yang bertiga bu, lihat bu. Ini foto anak kita. Dia sudah punya anak, Pak. Umur saat ini sudah 10 tahun. Bapak tahu, dan kita datang ke sini ini semuanya membantu dia. Dia kan lapor ke mas, dan mas bukan ke mas. Ini coba lihat Dia Ibu. ngelapor, bukan dia nggak ada kabar 5 bulan. Ini fotonya bertiga. Nih bu, lihat sendiri. Foto siapa bisa aja foto siapa anak siapa foto bertiga. Tolong jelasin, Mas. Tolong jelasin. Nggak penting, ini nggak penting. Itu bukan bukti. Nggak perlu dilihatin. Lihat, Pak. Masih nggak percaya Bapak kalau ini anak Mas Bani. Saya kan Mas Bani pasti bujang, itu pasti bohong. Bisa. Mas. Pasti bohong, nggak mungkin. Mas, lu jelasin kalau gua adalah istri lu, Mas. Hah? Siapa lu? Ini istri gua. Hah? Pak Bani itu udah punya istri. Udah 11 tahun dan nikah. Nah ini istrinya. Anaknya 11 tahun selalu mencari di mana keberadaan ayahnya. Bapak tega nggak? Kalau anak bapak dibegitukan, Bapak mau nggak? Mikir di situ dia mikir. Usir Bani ini, dia meronta, dia mohon pengen ketemu sama istrinya yang lagi hamil. Bapaknya nggak peduli, diusir keluar Bani ini karena kelihatan bohongnya. Karena sudah menjawabkan semuanya, diusir Pak Bani ini. Dan istrinya pun sudah nggak setuju dan nggak suka sama Bani. Dia kecewa, dia disakiti, dia nangis, ditampar itu Bani. Dia pulang, dia menuju ke mobil, dia lemes di situ, tak berdaya.